Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, masih tetap di depan layar. Dan video kali ini saya ingin membuat bagaimana caranya memberikan hak akses kepada user ataupun kepada admin ya. Biasanya di bagian menu ini atau fitur ini antara admin dengan user itu biasanya menunya berbeda. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba untuk menyembunyikan salah satu fitur ketika aplikasi itu dibuka oleh user atau menampilkan salah satu fitur tertentu ketika ini dibuka oleh admin. Nah, jika teman-teman pada awalnya itu membuat beberapa menu itu menggunakan display image dari tabel, seperti contoh kita buat di bagian ini. Nah, ini ada nama, data guru, data siswa, data sarpras, kelas, dan lain sebagainya. Dan di sini merupakan link daripada gambar yang sudah tersimpan di Google Drive-nya di bagian ikon ini. Nah, maka akan munculkan di bagian ini ya. Nah, kalau membuat fitur ini menggunakan cara display image dari tabel, maka caranya itu sangat mudah ya. Kita langsung kepada caranya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan di bagian menu mana yang perlu kita sembunyikan. Misalkan kita akan menyembunyikan data sarpras ketika aplikasi ini dibuka oleh user ya. Karena sarpras ini misalkan hanya admin yang boleh mengisinya, maka teman-teman bisa ke bagian data ya. Cara yang pertama, teman-teman langsung ke bagian data. Nah, ini ya. Kemudian di bagian slash, nah kita tambah lagi new slash, klik new slash. Nah di sini kita berikan nama seperti contoh menu pakai huruf kecil saja biar mudah untuk mengingatnya. Menu utama 2 misalkan ya. Nah di bagian menu utama ini namanya. Kemudian perlu memasukkan sedikit formula, di mana formulanya itu langsung kita klik. Ini sudah ada out. Kemudian kita tulis user main, ini sudah ada juga. Lalu kita kasih tanda sama dengan. Nah di bagian ini kita tulis akun email yang kita gunakan sebagai akun untuk masuk ke akses aplikasinya. Nah, seperti contoh akun daripada ini adalah jelaskan atau koma. Kemudian kita tuliskan nama, karena yang kita akan sembunyikan di bagian menu utama ini ya. Ini ada nama, kemudian ada icon, ada kolom tabelnya, ada nama, ada icon. Kemudian kita tulis nama di sini, ada. Dan di bagian ini kita tulis nama yang atau nama fitur, nama menu yang ingin kita sembunyikan, seperti contoh data guru, data siswa, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita menyembunyikan data sarpras ini, kita tulis saja di bagian ini data sarpras. Ini contohnya ya. Seperti ini sudah betul. Kemudian kita simpan. Nah, ini sudah betul, simpan. Kemudian simpan. Nah, lalu di bagian slash ini sudah selesai, baru ke
UX ke menu utama. Ini menu utama sudah kita buat ya. Di menu utama kita perlu merubahnya. Untuk kondisi datanya kita rubah menjadi menu utama yang barusan kita buat di bagian space. Di bagian ini. Nah, kemudian kita simpan. Nah, ini sepertinya sudah bisa ya. Kita coba sekarang akses menggunakan user atau akun daripada usernya. Jadi coba di bagian ini, di bagian bawah, saya pindah ke salah satu user yang sudah terdaftar di bagian apps-nya. Kita play. Nah, sekarang untuk data Sarpras sudah tidak muncul lagi ya. Nah, kita coba cek di bagian webnya. Di bagian web, data Sarpras sudah tidak muncul di bagian ini. Nah, ini sudah tidak ada. Kemudian saya coba kembalikan. Pakai akun admin ya. Pakai akun admin. Kita play. Data satu. Oh ya, ini salah ya. Coba kita. Nah, ini ke menu utama, data Sarpras sudah muncul. Ini yang menggunakan akun admin. Kemudian yang di bagian ini kita menggunakan akun user ya, atau akun salah satu guru. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan salah satu guru, mau dijadikan sebagai admin juga, misalkan kita hanya menambah akun di bagian ini, flashnya, kemudian di bagian ini misalkan kita menambahkan data akun lagi di bagian ini dari guru. Kita di bagian ini perlu menambahkan tanda kurung kurawal ini, kemudian tulis lagi akun emailnya atau akun Google-nya yang digunakan untuk masuk ke bagian aplikasinya. Contoh, ini sudah betul, kemudian kita tutup dengan tanda kurung kurawal. Kemudian kita tutup dengan tutup kurung, kemudian koma. Sepertinya masih ada kesalahan. Baru sama dengan ini. Lupa. Ini tidak usah pakai tanda sama dengan ya. Nah, kira di sini sudah betul. Jadi seperti ini. Jadi begini, untuk
menambahkan salah satu guru dijadikan sebagai admin juga, atau boleh melihat fitur sesuai dengan fitur yang dilihat atau yang tampil pada admin, maka tinggal nulis rumusnya seperti ini. Nah, ini user mail, kemudian tulis emailnya, kemudian tulis salah satu email dari guru juga. Ini persis dengan yang pertama itu kita buat ya, cuman kita nambah ini lagi, kemudian yang ini ditambah dengan kurung kerawat dan sama dengannya dibuang atau dihilangkan. Coba kita simpan, kemudian simpan. Nah, di sini saya menggunakan akun daripada guru, salah satu guru, dan semuanya yang disembunyikan itu adalah tampil ya, sesuai dengan apa yang tampil di bagian admin. Ini bagian adminnya, kemudian di bagian guru juga tampil. Nah, kalau misalkan kita masuk salah satu guru, misalkan kita menggunakan salah satu Gmail atau akun yang digunakan oleh guru lain yang tidak terdaftar sebagai admin, kalau kita contohkan di bagian ini. Kita play. Nah, ini hilang ya untuk satu fitur ini hilang, sedangkan di bagian admin ini data surplus masih ada, dan di bagian salah satu guru ini sudah hilang. Jadi seperti ini caranya, teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan silahkan komentar pada kolom komentar. Dari saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.